Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Khairunisa, NIM PO 712002100074 dari Prodi D3 Keperawatan tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Yang pertama, kita akan membahas pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal, yaitu mulai dari mulut sampai anus, adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Berikut merupakan anatomi sistem pencernaan, yaitu ada mulut, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, kantung empedu, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada rongga mulut. Rongga mulut merupakan organ yang menyediakan jalan masuk ke saluran pencernaan. Sekresi dari kelenjar ini merupakan air liur. 3 pasang kelenjar ludah kecil yang mensekresi air liur adalah bilateral parotis, submandibular, dan sublingual. Air liur membantu melarutkan makanan. Enzim utama saliva adalah amilase, dan enzim pencernaan kedua yaitu lipase lingual. Aktivitas enzim berkurang seiring bertambahnya usia dan dibatasi oleh penggabungan lemak di dalam tubuh. Di dalam perut. Yang kedua ada tenggorokan atau faring, merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel. Faring terdiri dari bagian superior yang disebut nasofaring dan bagian inferior yang disebut laryngofaring. Yang ketiga ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan memiliki panjang sekitar 10 inci dan diameter mendekati 1 inci atau 2 cm. Dari mulut, makanan sekarang bercampur dari air liur dan disebut bolus. Otot-otot kerongkongan memindahkan bolus dengan gerakan peristaltik. Esofagus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada bagian superior, sebagian besar adalah otot rangka. Yang kedua ada bagian tengah yang merupakan campuran otot rangka dan otot halus. Serta yang terakhir ada bagian inferior yang merupakan terutama terdiri dari otot halus. Kemudian ada organ aksesoris. Organ aksesoris ini ada 3. Yang pertama ada pankreas, terletak pada bagian posterior perut dan berhubungan erat dengan duodenum atau usus 12 jari. Pankreas ini menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon penting seperti insulin. Yang kemudian ada hati, merupakan sebuah organ yang terbesar di dalam badan manusia. Berfungsi sebagai penyimpanan glikogen, sintesis protein plasma, dan penetralan obat. Yang ketiga ada kantung empedu. Kantung empedu ini berbentuk buah pir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu. Kemudian panjang kantung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap. Kantung empedu berfungsi membantu pencernaan dan penyerapan lemak serta berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh. Yang keempat ada lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang besar yang terdiri dari 3 bahan, yaitu kardia, fundus, dan antrium. Sel-sel yang melapisi lambung menghasilkan 3 zat penting, yaitu lendir, asam klorida atau HCl, dan prekursor pepsin, yaitu enzim yang memecah protein. Yang kelima itu ada usus kecil. Usus kecil ini terletak di antara lambung dan usus besar. Usus kecil terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, yang kedua ada usus kosong atau jejunum, yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Dinding usus kaya akan pembuluh darah.
Lapisan usus halus terdiri dari lapisan mukosa yang terdapat di sebelah dalam, kemudian lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang, dan lapisan serosa. Enzim yang berperan adalah enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase. Yang keenam ada usus besar atau kolon. Usus besar ini merupakan bagian usus antara usus buntu dan rektum. Terdiri dari kolon ascendens di sebelah kanan, kolon transversum, kemudian kolon descendens di sebelah kiri, dan kolon sigmoid yang berhubungan dengan rektum. Fungsi utama usus besar ini adalah menyerap air dari feses. Banyak bakteri di dalam usus besar yang berfungsi untuk yang pertama mencerna beberapa bahan, yang kedua membantu penyerapan zat-zat gizi, dan yang ketiga membuat zat-zat penting seperti vitamin K. Kemudian yang ketujuh ada rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar setelah kolon sigmoid dan berakhir di anus. Rektum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Kemudian anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit, dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter. Kemudian feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Oke, baiklah, sekian penjelasan saya tentang sistem pencernaan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.